Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita umat manusia diantarkan dari alam jaliah menuju alam terang benderang. Hadir di tengah kesibukannya untuk sarasehan jaranan kepruk Jemberan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Mohon izin Pak Sugeng, Pak Kades, Pak Chandra dan Mas Rizal dan Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati. Mohon maaf nanti kalau mungkin penyampaiannya bahasanya campur-campur nggih. Nggih, perkenalkan saya Sukmono Fajar Turido dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Kantor kami di Mojokerto. Sekaligus kami menyampaikan izin Bu Kepala berhalangan hadir karena kebetulan sedang ada agenda lain yang bersamaan. Mungkin langsung saja, karena nanti juga akan segera disambung dengan diskusi. Pada prinsipnya warisan budaya dan kegiatan apapun terkait dengan warisan budaya dalam konteks pemajuan kebudayaan ini adalah salah satu suatu bentuk pelindungan. Jadi tentu saja kami sebagai pemerintah, kami juga memiliki tugas perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Tapi dalam konteks pemajuan kebudayaan di Indonesia ternyata tidak hanya dimiliki pemerintah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab komunitas. Dalam hal ini kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh Mas Riza dan Bapak Ibu komunitas sudah mulai mengawali, menginisiasi, mewujudkan salah satu bentuk dari pelindungan warisan budaya, yaitu tadi dari dalam bentuk dokumentasi. Setelah dokumentasi ya harus diperbincangkan, didiskusikan sarasehan ini malam ini. Harapannya setelah nanti diperbincangkan sebagaimana sifatnya kebudayaan, ya ada sesuatu yang bergerak, ada gerakan, dan begitu terus seterusnya dinamika kebudayaan itu. Kita catat, kita perbincangkan, dan kemudian apa yang kita hasilkan. Saya kira melalui forum ini kita mulai menuju ke siklus itu ya, dan kami mengucapkan selamat. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan Bapak Ibu semua dan menjadi tanggung jawab kami dalam pelindungan kebudayaan bisa terlaksana secara bersama-sama. Saya kira mungkin itu sambutan singkat dari kami, nanti mungkin dilanjut dengan diskusi ya. Bila taufik wal hidayah, jika ada salah kata dan ucap mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul pada malam hari ini nggih. Perlu kami sampaikan, mohon izin yang terhormat Bapak Ketua Komisi B, Komandan, alhamdulillah hadir beliau, Pak Chandra ya. Pak Kades, alhamdulillah juga hadir. Pak Fajar, teman kami dari BPKW 11, dan tentunya ini yang punya acara ini ya, Pak Riza dari YTSM Mandala, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, para pelaku seni, jaranan, dan beberapa juga dari teman-teman yang lain. Oh ya, tidak lupa selamat datang Pak Cak Mehmet. Wah, ini senior kami Pak Cak Mehmet ini pelaku jaranan dan ini ya, pencak ya Cak Mehmet. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul nggih. Kami mendapat amanah dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk hadir mewakili beliau. Ketepatan beliau ada agenda yang harus dijalanin juga sehingga bagi tugas beliau seperti itu. Barusan sekali disampaikan oleh Pak Fajar, kita di daerah di Dinas Pariwisata menjadi bagian dari upaya pelestarian, pemanfaatan dan juga pembinaan ya terkait dengan kesenian-kesenian dan kebudayaan yang ada di Jember. Tentunya kita di daerah di Dinas Pemkab melalui Dinas Pariwisata juga tidak banyak
bisa berbuat ya tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian, tanpa peran serta aktif Bapak Ibu sekalian selaku pelaku kesenian dan kebudayaan. Utamanya pada malam hari ini kegiatan yang dilaksanakan oleh ITSM ya melalui fasilitasi Kementerian Kebudayaan Ristek tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian selaku pelaku budaya tentunya akan kesulitan bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembinaan di kebudayaan di Kabupaten Jember ini. Semoga yang menjadi tujuan pada malam hari ini atau sebelumnya yang sudah melalui tahapan-tahapan kemarin ya, survei, cek lokasi, cek dan dicek lah ke teman-teman pelaku budaya, dan sampai dengan malam ini yaitu acara Sarasehan. Ini di belakang kami Sarasehan Jaranan Kepruk Jemberan. Semoga menjadi suatu kenyataan ya, yang dalam tahapan kemarin itu tujuannya salah satunya adalah untuk mewujudkan hak paten Pak Riza dan juga nanti kedepannya salah satunya adalah untuk berkaitan dengan pembentukan kampung jaranan gitu ya, yang rencananya saya dapat bocoran dari Pak Risa ini akan ditempatkan di daerah Balung sini. Dan juga saya juga lupa, mohon maaf, izin Mas Bambang ini selaku ketua Putra Tanjung kami tadi tidak disebut, kualat nanti saya kalau Mas Bambang mana Mas Bambang? Tidak kelihatan ya, sakti Mas Bambang ini. Jadi semoga tujuan kita bersama pada malam hari ini Sarasehan yang kita lakukan dan kita laksanakan bersama-sama dapat mewujudkan yaitu hak patennya, salah satunya hak patennya Jaranan Kepruk menjadi milik pemerintah Kabupaten Jember. Semoga dengan dukungan utamanya dari Bapak Ketua Komisi ini yang akan mengawal nanti ini, juga Pak Riza, ini beliau sangat intens di Dinas Pariwisata, selalu mengingatkan ke kami Pak Riza, ayo Mas Sugeng, kebudayaan ini ayo dikawal, ayo dilestarikan, ayo selalu didukung teman-teman para pelaku budaya gitu ya Pak Chandra Mungkin itu aja sedikit yang kami sampaikan. Kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan ke ESI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Marilah kita pekikkan salam perjuangan bangsa kita. Merdeka! Ini 17 Agustus, jangan lupa dengan merdekanya. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Malam hari ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan, dan semoga kita dan keluarga besar kita senantiasa dilimpahi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat ma'asalam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan iman dan Islam pada kita semua dan membawa kita dari zaman gulita menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Dan semoga kita dan keluarga besar kita senantiasa nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak nanti. Yang sama-sama kita hormati, yang pertama Dr. Risa Bahtiar, masih muda sudah doktor. Yang saya hormati Mas Sukmono Fajar Turido. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan yang hari ini diwakili oleh Pak Sugeng, karena mohon maaf, saya yakin dan percaya kepala dinasnya nggak akan ngadep Pak kalau acara kayak gini. Loh kenapa? Buatan, karena yang lebih expert, yang lebih ngerti itu adalah Pak Sugeng gitu loh. Jadi ketika kemana-mana yang diutus pasti Pak Sugeng. Dan normatifnya pasti gini, mohon izin, mohon maaf bapak-bapak, kepala dinas kami masih ada kesibukan, ada kepentingan lah, DPR aja nggak ada kerjanya kok. Ini kepala dinasnya malam-malam mau ngapain? Nanti salam ya buat Mas Bobi, ya tolong hadirlah, biar bisa menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan Pak Kades, yang tak lupa juga tuan rumah dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama kepada yang mulia, yang kita muliakan, Cak Mehmet, yang alhamdulillah sudah menjebak saya pada malam hari ini gitu loh. Jadi saya diberi undangan, Pak, Mas, kalau ada waktu hadir, nanti acara santai-santai lah, kok sampai sini disuruh ngasih sambutan dan materi, ini namanya menjebak ini namanya. Ya terima kasih Cak Mehmet, yang mulia Cak Mehmet, terima kasih. Tidak pantas lah kalau saya pribadi ini menyampaikan masalah kebudayaan, karena saya yakin dan percaya jenengan-jenengan semua yang hadir pada malam hari ini itu sudah sangat menghormati, sudah sangat mencintai kebudayaan yang ada di Kabupaten Jember. Pemerintah itu biasanya punya yang namanya RPJMD. RPJMD ini rencana pembangunan jangka menengah pendek, Pak. Jadi selama 5 tahun bupati, wali kota, gubernur itu biasanya menetapkan rencana pembangunan selama 5 tahun. Dan mohon maaf, mohon izin, RPJMD kita yang harusnya berkesesuaian antara dengan di pusat, di provinsi, untuk masalah budaya tidak ada hari ini yang fokus untuk serius membicarakan itu. Kenapa? Saya pikir karena begini loh. Ya mohon maaf, mungkin dalam pikiran pembuat RPJMD itu bahwa budaya itu bukan salah satu hal yang nantinya bisa meningkatkan popularitas mereka, elektabilitas mereka, ketenaran mereka. Tapi mereka lupa bahwa kita itu ada karena budaya. Nah karena itu juga, karena RPJMD kita yang tidak fokus tentang di masalah kebudayaan, dan di Jember juga saya sering, ini ada Pak Sugeng, ayo ya kalau ngomong masalah budaya, pokok pikiran kebudayaan daerah, ayo ndang digarap, ayo ndang diselesaikan. Jangan hanya mohon maaf, kami itu di DPRD memberikan anggaran dalam APBD maupun PABBD, jangan hanya dijadikan membuat forum-forum kegiatan yang hanya itu sifatnya menyenangkan dan tidak bisa berkesinambungan. Contoh Kabupaten Jember hari ini ada pokok pikiran kebudayaan daerahnya sudah selesai apa belum? Belum, Pak. Terus bagaimana kawan-kawan bisa tertampung? Bagaimana yang ada di sini bisa terfasilitasi? Nah belum lagi mohon izin, kita masih tidak punya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Bayangkan jenengan ya, Kabupaten Bondowoso yang sekecil itu sudah punya, Pak. Sampai sudah punya museum, sudah punya tim ahli cagar budaya dan yang lain-lain. Kita Jember nggak punya. Terus di mana posisi kita hari ini? Nah maka Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami mohon izin di tahun anggaran 2026 ini, di tengah indeks reformasi hukum Kabupaten Jember yang rendah karena ada 22 raperda yang belum selesai hari ini, untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kita hari ini sedang mengupayakan rencana induk kepariwisataan Kabupaten Jember agar bisa selesai tahun ini. Kenapa? Kalau rencana induk pariwisataan nggak selesai, kita nggak dapat itu, Pak. Dari kementerian pasti nggak akan menganggap kita potensi.
Ini kita selesaikan dulu. Nah, maka nanti saya pastikan bahwa di tahun anggaran 2026 muncul anggaran pembuatan naskah akademik Raperda Pemajuan Kebudayaan. Sampaikan Pak Sugeng, efisiensi ya efisiensi, ini urusan budaya Pak. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la khalala quwata illa billah ma'baduh. Yang saya hormati Ketua Pariwisata dan baik itu dari Provinsi, Kabupaten, dan Mas Reza. Sudah sering kepeduk Mas ya. Dan yang saya hormati Ketua Komisi Kabupaten Jember, Komisi B, dan teman-teman penggiat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sarasehan yang kita berharap nanti ada suatu hasil yang dapat kita nikmati bersama. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, memang ngapunten Bapak Ketua Komisi. Selama ini kita di desa ini Pak, terkait masalah budaya, ini cuman menjaga Pak. Menjaga. Iya. Jadi bagaimana caranya budaya yang ada di desa-desa ini, terutama desa Balung Lor, ini tidak punah, tidak hilang. Sampai ngapunten Mas Bambang ini mendirikan yang seperti ini betul-betul dalam rangka menjaga tersebut. Lah, alhamdulillah kita kumpul semuanya di sini ini, nanti cluenya itu ada di mana gitu loh. Jadi tadi jenengan bilang bahwa Kabupaten Jember ini masih ditata terkait masalah yang di kabupaten masih belum. Mari kita di desa ini dirancang sudah Pak. Jadi dirancang dengan acara sarasehan ini, dan kita berharap perlindungan ini ada nantinya. Jadi ibarat kita ini seekor ayam, kita ini tidak kehilangan induknya. Karena selama ini kita ini berdiri sendiri, usaha dewe, biaya carane ngadeg, itu yang dirasakan. Jadi hadirnya pemerintah itu sama sekali tidak ada, gitu loh. Itu yang kami rasakan. Nggih ngapunten, kalau mang bahasa kami rodok kasar ya sepurane ana wong desa ya ngene iki. Iya. Jadi kami butuh hadirnya pemerintah di tengah-tengah kita, terutama dari Dinas Pariwisata, terus dari bapak-bapak DPR kita sebagai wakil kita. Mari kita bersama-sama memakamkan budaya yang ada di wilayah kita, terutama jaranan kepruk ini, mumpung masih belum diakui oleh daerah lain. Karena kalau kita telusuri mulai dari Ambulu, Buluan, larinya jaranan ini tetap ke Balung lagi Pak nanti. Larinya ke sini. Itu kalau kita mau melihat sejarah. Makanya saya ucapkan banyak terima kasih sudah diadakan sarasehan di sini, dan harapan kami mewakili semua pelaku-pelaku ini bahwa ada satu titik temu nanti pemerintah itu selalu hadir di setiap kegiatan kita. Dalam artian perlindungan tersebut. Jadi baik itu melindungi kegiatan kita ataupun budaya yang kita jalani gitu. Karena kalau kegiatan kita ini sudah merasa terlindungi, kita ini akan merasa aman dan nyaman. Selama ini lah aman, insya Allah aman, nyaman nih kurung gitu. Tuh ya. Insya Allah bahasa-bahasa gini nih paham semua. Jadi itulah harapan-harapan kami, secercah cahaya yang kita harapkan, mudah-mudahan nantinya bisa menjadi sesuatu yang wujud dan mengawali untuk Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, insya Allah seperti itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih terutama sama Mas Reza ya, yang selama ini sudah sering koordinasi dengan kita, terus keinginannya terkait masalah budaya, terutama jaranan kepruk dan juga kuda lumping kemarin ini sempat kita bahas juga, dan kita siap sebagai kepala desa ini siap mewadahi dan siap mau dibuat seperti apa desa kami ke depannya. Insya Allah kami akan bersatu padu dengan semua pelaku nantinya
yang harapan kami nanti bisa menjadi ikon di Kecamatan Balung. Kalau sudah menjadi ikonnya Kecamatan Balung, otomatis Kabupaten Jember ya kecipratan. Itu otomatis. Kalau sudah Kabupaten Jember kecipratan, insya Allah nanti bahasa dari Pak DPR tadi yang katanya kementerian ngelirik, insya Allah ngelirik Mas, insya Allah ngelirik. Harapannya akan seperti itu, gitu loh. Jadi tanpa kita bersatu padu kompak, kementerian udah orang ngelirik-ngelirik, lesek santai-santai ya, nggih. Jadi mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dari pembahasan saresahan ini ada sesuatu yang dibawa, baik itu ke Surabaya ataupun ke Kabupaten Jember. Cukup sekian, akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal dasar, 3 hal penting yang ingin saya sampaikan di forum ini. Jadi sesuai dengan undangan, kalau kita berdiskusi tentang hak kekayaan intelektual dan kemudian disambungkan dengan kebudayaan, nek jarane ini wae kira-kira sesuai karo zaman apa ora? Anak-anak sekarang sudah zamannya TikTok, sudah zamannya tadi anime. Nah, kira-kira jaranan iso apa untuk menjawab itu? Harus bisa menjawab tantangan zaman. Nek ora, ya wis ditinggal. Ketika sudah ditinggal, ya wis hilang. Gitu. Harus bisa menjelaskan dalam situasi yang aktual sebagaimana masyarakat itu berkembang. Menyempatkan hadir pada malam hari ini, ya, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur, matur nuwun Pak Fajar, ya, dari Komisi B DPRD Kabupaten Jember, matur nuwun Pak Chandra, salam kenal, ya. Kemudian ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ya, kita sering berdiskusi dengan Pak Kabid, Pak Sugeng matur nuwun, nggih, rawuhipun, kemudian Pak Kades, nggih, ngapunten kula sering ganggu panjenengan, dan alhamdulillah kemarin juga berkat dukungan pendampingan dari Mas Bambang, ya, dukungan dari Cak Mehmet, kemudian teman-teman paguyuban yang kemarin sempat beberapa perwakilan itu kita datangi untuk mencari jejak penelusuran jaranan kepruk Jemberan iki pripun asal usule ngoten. Nah, tujuan utama sebenarnya, ya, kita membentuk diskusi pada malam hari ini, acara sarasehan sekaligus kita membuka forum diskusi, ya, dengan teman-teman paguyuban, dengan unsur pemerintah. Jadi yang pertama itu kita mencari model pelestarian kesenian jaranan kepruk Jemberan, modelnya pripun, ya, karena dari hasil penelusuran kami ke beberapa paguyuban yang ada di Jember, dari timur, selatan, utara, barat, ternyata model pelestarian itu macam-macam Bapak Ibu, macam-macam. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Alhamdulillah ada dukungan sedikit pencerahan dari Bapak Komisi B. Nah, kemudian nanti bisa diteruskan dengan Pak Kabid khususnya di bidang kebudayaan. Mumpung wonten tiange, jadi sekalian napa yang menjadi unek-unek kita, diskusi kita pada malam hari ini. Monggo kita berdiskusi bareng-bareng untuk mencari titik temu bagaimana terkait dengan pelestarian jaranan kepruk Jemberan. Kemudian yang kedua, ini pengajuan hak, bukan hak cipta, tadi sudah disampaikan Pak Fajar, jadi hak kekayaan intelektual komunal terkait jaranan kepruk Jemberan. Jadi bukan milik saya, bukan milik Pak Bambang, bukan milik Pak Kabid, jadi bukan milik perorangan, tapi milik kita bersama. Nantinya itu kita ajukan bahwa Jember itu tadi sudah disampaikan, kita punya nilai identitas lokal sendiri Jember, ya, seperti jaranan kepruk. Ya, kalau itu menjadi identitas setelah kita telusuri dan itu kita sepakat, monggo kita usulkan bareng-bareng di hak kekayaan intelektual. Jadi Jember punya identitas. Tadi disampaikan kalau Ponorogo punya reok, ya Jember punya jaranan kepruk. Kalau Barilan saja, penelusuran ke Sari Budaya Pangestu itu telah kita ketahui tahun 1920 munculnya. Kemudian dari Sarpo Budoyo itu terlahir tahun 1992. Kemudian dari Gendroyono dan seterusnya, sehingga muncullah jaranan kepruk Jemberan itu asal usulnya dari mana, ngoten.
Nah, cuman ini tidak terputus sampai di sini Bapak Ibu. Jadi kita akan terus berlanjut, barangkali kita mendapatkan informasi dari Bapak Ibu terkait dengan Jaran Kepruk sebenarnya mulai zaman penjajahan Belanda 1800-an iku wis ono, misalkan seperti itu. Nggih monggo ini forum diskusi, kita juga ingin tahu penelusuran, jadi tidak terputus sampai di sini. Ngoten. Nah, ini yang kita temukan. Jadi tahun 1916 kita temukan atas pertama dari Pak Sujo, ternyata itu dibawa dari daerah Karangduren tahun 1916, kemudian berjalan menyusuri sungai teng Lepen niku, menyusuri tahun 1918 niku nyampe teng daerah Curanongko. Nah, kemudian pada saat itu 1918 belum pernah dibentuk adanya paguyuban jaranan. Terus pada tahun 1919 ya 1919 itu baru dibentuk paguyuban pertama kalinya di daerah Curah Nongko. Nah, bermula dari Pak Sujo niku kemudian membentuk sebuah topeng, bentuk barongan dan celengan. Ya, sehingga dari hasil penelusuran ini ketinggalan mungkin ini sedikit narasinya. Dari pada tahun 1916 itu yang atas nama Pak Sujo membawa sebuah kayu yang itu kemudian dibelah menjadi dua, yang satu dikasihkan orang, yang satu dibawa. Ya, dibawa menyusuri sungai, kemudian diukir menjadi sebuah topeng dengan istilah sekarang itu kalau nggak salah tetek melek. Ya. Nah, di jalan menyusuri sungai pada saat itu kita mendapatkan informasi dari Pak Suyadi. Ya. Kemudian hingga tahun 1918 sampailah ke daerah Curanongko. Kemudian Pak Suyadi itu mendapatkan sebuah barongan. Ya, jadi nggak tahu asal usulnya, tiba-tiba disuruh mengambil barongan di daerah rumah kecil pada tahun 1919, sehingga dibentuklah sebuah perkumpulan atau paguyuban. Ya. Kemudian di situ diketuai setelah Pak Sujo mboten wonten, kemudian dibentuk dan diketuai dengan atas nama Pak Isman. Ya. Pak Isman niku punya menantu, ya, penantunya niku disuruh jatil, namine Pak Kadirjo. Niku asal usuli. Nah, sehingga sampai berkembang sekarang terbentuklah yang bernama Sari Budaya Pangestu. Nah, ini yang nantinya menjadi jejak digital kita yang nantinya akan kita bukukan. Ya, sekaligus kita minta dukungan ke Bapak Ibu semua setelah kita bukukan menjadi bagian dari sejarah Kabupaten Jaranan Kepruk di Kabupaten Jember. Kemudian kita juga minta pendampingan dari Balai Pelestarian Kebudayaan untuk mendampingi kita sampai dengan bahwa itu benar-benar diakui oleh negara. Jaranan Kepruk Jemberan itu asli khas milik Kabupaten Jember, seperti itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tarian Jaranan Kepruk Jemberan itu ternyata ada keunikan, Pak. Oke. Mungkin ini teman-teman setelah kita bandingkan dengan beberapa daerah di daerah Kulonan, daerah Barat, ternyata pola bermainnya, pola tariannya itu berbeda dengan Jaranan Kepruk di Jember. Kalau mungkin di daerah Barat itu lebih mengedepankan solanya, meskipun sama-sama bentuk barongnya mungkin mirip, sekilas itu mungkin mirip bagi orang awam, tapi ternyata cara bermainnya itu berbeda. Ya. Saya rasa teman-teman dari paguyuban ini semuanya sudah paham. Jadi mengandalkan kekuatan dada, kemudian mengandalkan kekuatan dari paha, ya, untuk kepruknya yang itu hanya dimiliki oleh teman-teman penari barongan khas Jemberan. Nah, ini yang nantinya juga kita akan ajukan. Ngoten nggih. Nggih, saya rasa mungkin ada tambahan terkait dengan tarian barongan keprukan selain dada sama paha, Bapak Ibu. Oh, ada yang pakai betis nggih? Nggih. Oke, jadi ini masukan bagi kami, jadi tidak hanya
paha dan dada, tapi juga ada yang pakai betis. Nah, ini juga jejak sejarah Bapak Ibu. Kalau semuanya nanti sepakat, monggo kita usulkan mulai malam hari ini kita telusuri, sekaligus nanti kita dokumen-dokumen, kita minta dukungan juga dari Bapak dari pemerintah setempat. Mungkin seperti itu. Nah, jadi memang tujuan dari kami membentuk Sarasehan ini adalah model pelestariannya. Jadi di beberapa daerah setelah kita telusuri model pelestarian sebenarnya ada, hanya caranya yang macam-macam. Nggih, mohon izin Bapak dari Pak Sarpo Budoyo, nggih. Kita sempat mengunjungi beliau, ternyata munculnya jarangan di Sarpo Budoyo itu pada tahun 2010 kalau nggak salah, nggih. Nggih, tahun 2010 kemudian muncul dari teman-teman pemuda-pemuda itu bentrok, daripada mereka bentrok, ayo kita kumpulkan bentuk sebuah kesenian jaranan. Nah, ini kan juga bentuk bagaimana supaya pemuda-pemuda kita itu lebih mencintai kebudayaan. Nah, kemudian ada juga yang jaranan itu muncul warisan dari orang tuanya. Memang terkadang kita konfirmasi warisan dari orang tua itu asal-usulnya bagaimana? Mungkin dulunya penjatil atau pengendang sehingga muncul ke anak cucunya sampai dengan generasi keberapa, seperti itu. Ya, alhamdulillah itu masih tetap lestari. Nah, ini yang monggo kita sama-sama minta dukungan. Nanti bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelestarian ini, upaya-upaya untuk melestarikan caranya bagaimana, seperti itu. Jadi ini hasil dari penelusuran kami. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan Kampung Jaranan Jemberan. Jadi Kampung Jaranan Jemberan ini sudah kita usulkan tanggal 6 Agustus kemarin. Ya, 6 Agustus kita di sini sampai sekitar jam 11 malam sama Mas Bambang. Ya, supaya apa? Jaranan ini nantinya akan terus muncul. Jadi kalau orang datang ke Jember, ya kita punya mimpi sebenarnya. Kita punya mimpi. Kalau orang datang ke Jember, pengen belajar seni, ya, kita usulkan, ayo kita ke Kampung Jaranan. Jadi seperti itu. Nah, Kampung Jaranan ini nanti juga pengen menjadi identitas, tidak hanya di daerah sini, mungkin nanti di beberapa daerah juga muncul Kampung Jaranan-jaranan. Mungkin di beberapa daerah bisa seperti itu. Kita awali dulu, saya minta dukungannya juga. Kampung Jaranan itu nanti akan kita munculkan di sini terlebih dahulu sebagai identitas, asal muasalnya dari Pak Sujo itu ternyata tetap kembalinya ke Balung. Jadi kita minta dukungan bahwa Kampung Jaranan ini pertama kali nanti akan kita bentuk di daerah Balung sini. Seperti itu. Oke. Mungkin sekilas itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kami mohon masukan. Ya, mohon arahan, barangkali ada kekeliruan atau salah kata yang kurang berkenan, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggian, sugeng perkenalan kalian kula. Kula sebagai sesepuh jaranan saking Karangduren, rikala jaman semanten tinggalan tiang sepuh kula ingkang nami Sapa Nyono saking Karangduren. Dados aslinipun jaranan niki senes gadane tiang pundi-pundi, Pak. Nggih. Asli kagunganipun tiang tanah Jawa. Terus ngertos nggih, kagunganipun piantun tanah Jawi. Dados wonten Karangduren niku dipun babat kalian para pinisepuh ingkang pertama sebagai pujangga penggambuh mereka Bapak Sopuro saking Demak Bintoro, ingkang angka kalih Mbah Kuncung saking Mentaram, bagian pembarong nggih menika Pak Jiyo senes Pak Sujo, Pak Jiyo sebagai jeragan
pimpinan ingkang gadah kepelan jaranan barongan menika Bapak Ruswan. Nika sak bibare perang Londo. Nek jaranan niku tukule mulai babat tanah Jawa. Rikala siar agama Islam para wali niku kepingin nyebaraken agama Islam wonten tanah Jawi. Kranten tanah Jawi niku tasik dereng kenging dipun tempati menungso piantun kados kula jenengan. Dados para wali nugasaken nggih menika panjenenganipun Syekh Subakir. Ing riku bidal mlebet tanah Jawa sampun wonten serangan. Serangan ingkang melebihi kekiyatanipun menungso. Akhiripun Syekh Subakir nenuwun dhateng ngersane Gusti saged ngalahaken bangsa-bangsa ingkang mapan wonten tanah Jawi. Niku tukule jaranan kepruk, dados jaranan niku dibagi wonten 3. Sakderengipun kempel diwastani jaranan. Dados ingkang setunggal jaran kepruk, nomor kalih jaran besan, nomor 3 gamelan. Niku siyen niku piyambak-piyambak. Dados Syekh Subakir saged numbali tanah Jawa, kranten saged ngalahaken bangsa-bangsa sing sangar. Jalma mara jalma mati sinten sing kiyat mlebet tanah Jawa mesti temekane pati. Niku sing saged namung Syekh Subakir. Sak sampunipun numbali tanah Jawa wonten tapel wates tanah Jawa. Mbok bilih panjenengan kepengin pirsa pundi to tapel watese tanah Jawa. Dados niku wajib tiang Jember, tiang Balung nguri-nguri budaya jaranan. Tanah Jawa niku nek ngetan batese Segara Wetan daerah Magetan. Mriko enten sing ditandur sing ngresa Mbok Nyai Ro Magetan. Ngidul batese tanah Jawa Segara Kidul ingkang dipun tandur Nyai Ro Kidul. Ngilen daerah Kedu Cirebon ingkang ngresa Mbok Nyai Ro Kedu. Ngaler Segara Lor. Mriko nggih enten sing ngresa piyambak. Sak sampunipun niku ya napa Syekh Subakir niku sagete nangleti bangsa-bangsa sing boten padha kalih menungso. Akhiripun sekabat niku dilebeti bangsa Jim. Saged ditangleti, saged dipapanaken tiang-tiang teng tanah Jawa. Pramila jaranan niku wonten inggih bentuke kados ngoten, rikala semanten Syekh Subakir niku manggi jim abang, jim putih. Menungso sing damel sirah taksaka, enten sing kados banteng, sing sirahe kados barongan. Pramila jaranan niku dibentuk barongan niku njiplak, sing banteng ndas barongan. Pramila jaranan Jemberan kan boten enten sing kemuli putih, kuning kan boten enten, cemeng danten. Lah niku diwastani napa nggih? Jaranan kepruk sing pertama niku garapanipun Syekh Subakir. Ingkang angka kalih jaranan ajaranipun Kanjeng Sunan. Sunan Kalijaga. Pramila lek jaranan niku sanes kesenian ingkang awon, kesenian ingkang luhur kagem tiang tanah Jawa. Ngoten. Bab napa? Waktu Kanjeng Sunan diperintahaken siar agama teng tanah Jawa niku empun kathah sekabat-sekabat ingkang ngrasuk agama Islam. Rikala siyen senes Jatil, Pak. Niku pembeso. Kedah enten pembeso, akhiripun dipun bentuk pembeso ngantos kathah sekabate sebab napa? Ajenge ngajari mendhet toya suci.
niku radi kewetan Kanjeng Sunan Kalijaga. Akhiripun dipun bentuk pembeso. Istilah sakniki jatilan. Jogete niku intine tiyang mendhet toya wudu. Kok ngaten? Jogetan sing tangane diolak-alik lajeng ngeten niku maksude ngusapi napa nggih niki? Wajah. Sampun mriki. Nah, lebih ganyeng sinau bareng iki. Dados timbangane siji-siji didamel pembeso. Jogete niku nderek syariat agami Islam. Carane njikuk banyu suci. Niku jogete ngene. Niki teng napa nggih? Muka niki kan enten 3. Setunggal tutuk, grana, netra. Niki maksude pun sampai nguwasi barang sing elek, nggondo sing elek, ngomong sing elek. Sipate agama mung eneke keapian, kesucenan. Terus lajeng sing ngeten-ngeten niku nyuceni talingan, niki sing paling tajem. Aja sok gampang ngrungokne omongan sing elek mundak dadi brahala. Lah teng mriku, akhir dangu-dangu ke bawah ditambahi modele. Kersane saged dados tarian. Niku jogete jaranan. Nek kepruk nggih garapanipun Syekh Subakir, nek jaranan besan niku garapanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih. Kenapa harus pakai kepruk, Mbak? Ini napa kepruk niku, Mbak? Ngepruk napa niku? Masalahipun paling gampang. Waktu niku kan sing diserang kan Syekh Subakir. Dados danten-dantenipun niku ingkang dipun serang Syekh Subakir. Dados kados banteng si ndamel sirah barongan niku sing diserang Syekh Subakir, nggih niku wau didamel kepruk. Nggih, akhiripun dipun gabungaken kalih besan jatilan. Ngepruk niku berarti ngepruk jin setan niku wae. Nggih. Oh, nah itu maksudnya. Lajeng jaranan kok mboten enten tabuhane. Kanjeng Sunan Bonang peparing gamelan namung kalih macem. Nong ning niku mawa artos gungger. Lah niku lho. Namung kalih. Nong apa tegese? Neng. Nong niku tegese kengken meneng. Neng. Ning pun cetha nggih. Ning niku kudu ning lek wis meneng ningo. Niku carane tiyang salat. Lajeng salajengipun sebutan asmane Gusti Kang Maha Agung. Gung. Nah niku kengken nyebut asmane Gusti Kang Maha Agung. Ger niku tegese pun ngandang. Pun nutup, menep. Teng mriku. Peparing saking Jeng Sunan Bonang. Dados tiga-tigane dados setunggal. Akhir ngantos ke bawah mandap ditambahi sompret kendang lebih carem lebih apik. Dados jaranan niku senes-seni hura-hura senes. Dadi tinggalanipun leluhur asli babat tanah Jawa siar agama Islam. Kesenian jaranan iso maju, iso payu, iso entuk penghasilan. Pramila saking menika monggo sareng-sareng dipun hulik, kasaripun dipun obah kesenian jaranan niku kersane saged kompak, saged payu, mboten kalah kalih mancanegara. Soale tanah Jawa mpun kagungan kesenian khas saking leluhur babat tanah Jawa. Nggih nika jaranan kepruk. Cekap semanten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ya tokoh utama karena ada Mas Chandra, ada penjenengan lagi sini. Itu karena memang perjuangan teman-teman
komunitas kebudayaan ini sudah cukup panjang, Mas. Tuh. Pernah tahun berapa kemarin, Mas Bambang, tahun 2019 ya? 19 apa 16? 19 ya. Kita datangkan, sudah saya ceritakan ke Mas Reza. Pernah Mas Bambang ini mendatangkan pepunden reog dari Ponorogo. Hanya ingin mendorong supaya tumbuh berkembang di ada semangat berkebudayaan itu. Jadi kayaknya kita memang sudah cukup panjang, dan betul Mas Chandra tadi bahwa kita ini kurang care terhadap problem kebudayaan dari pergantian kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain. Dan mudah-mudahan rencangipun Mas Chandra saat menikah kan jadi bupati, mudah-mudahan juga kan sama mudanya ya, amin gitu ya. Saya nggak tahu nanti, saya juga masih belum melihat ini Mas Sugeng konsep Pak Kadis yang mewakili itu, juga belum melihat sebenarnya konsep pendorongan pemajuan kebudayaan itu sudah lama kan, kita sudah cukup lama ya teman-teman komunitas kesenian itu mendorong. Mudah-mudahan nanti lewat Mas Chandra bisa itu dilakukan. Jadi mungkin untuk lebih intensifnya keterlibatan publik terkait dengan ini, alangkah lebih baik kalau ini setelah sarasehan tindak lanjuti saja, kirim ke Komisi B gitu kan, gitu kira-kira, supaya apa yang kita hasilkan di forum ini nanti bisa lebih serius lagi, karena problemnya nggak sesederhana yang kita bicarakan di sini. Mas Sugeng tentu agak pusing mikirin. Nah, Mas Sugeng ini semangatnya oke Pak. Terus bareng ngono, bareng mekate kelakon pecah dewe sirai. Gitu kira-kira. Jadi mungkin perlu dukungan dari Mas Chandra. Kemarin sudah dialokasikan sekian misalnya Mas. Mohon maaf Mas. Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mau eksekusi habis itu di-delete. Efisiensi atas nama efisiensi, tapi beliau sudah berjuang Mas, saya tahu beliau sudah berjuang sedemikian rupa, tapi kemudian lagi-lagi itu artinya political will atau kemauan pengambil kebijakan itu memang yang perlu didorong bareng-bareng. Jadi jangan sampai Mas Sugeng kerja sendiri, Mas Chandra kerja sendiri gitu, apa ya nanti kasihan beliau-beliau, karena kalau tak omong nonang kene kok dadi fitnah gak enak gitu ya. Hah? Iya, aku tukang nyebar fitnah memang. Tapi di forum ini mumpung kumpul kabeh berapa Mas komunitas yang 35 ya kemarin ya kayaknya. 140 Mas, coba ada 140 komunitas kebudayaan gimana? Kira-kira gitu. Artinya sudah cukup layak kalau memang mau diangkat sebagai kampung jalanan itu, tergantung nanti pilihannya di mana. Termasuk juga kami sarankan ke Pak Kades ini. Pak Kades coba ditinjau ulang DD-nya bisa nggak dialokasikan untuk itu. Ada aturan temakan KMP. Bisa loh untuk dorong itu. Saya kira ada kok skemanya. Ada kok skemanya Pak Kades. Nggak salah itu. Tinggal konsultasi sama beliau nanti bisa bagaimana memanfaatkan supaya kampung jalanan bisa segera direalisasi, didukung oleh anggaran-anggaran yang memang legal. Wah, balung sudah, alhamdulillah, kok top, mantap. Tepuk tangan buat Pak Kades dulu. Itu. Kemudian ini penting menurut saya karena sekali lagi tidak berhenti di sini Mas Chandra. Sekali lagi ajak pelaku kebudayaan, utamanya yang mungkin hari ini adalah pelaku kebudayaan jalanan kepruk gitu ya Mbah. Kira-kira yang itu saya dengar dari Mbak beliau tadi luar biasa itu. Nilai filosofisnya kena, aspek ekonominya kena, kemudian sosiologisnya kena, semuanya kena kayaknya. Dari penjelasan beliau yang luar biasa mendalam itu, artinya sudah cukup layak untuk diajukan. Oleh karenanya mungkin kita minta ke Mas Chandra, termasuk penjenengan semua yang berada di depan ini, supaya nggak berhenti hanya sekedar di sini, nanti ngabar Mas. Biasanya
manuk gelatik warnanya biru. Mari ngomong-ngomongan geletak-geletik ngene iki terus turu, Pak. Ngomong-ngomongan geletak-geletik turu terus. Nah ini jangan sampai, sudah sering kita diskusi sarasehan macam-macam gitu-gitu terus mari pure hilang. Enggak, kita kasihan ke beliau, udah serius banget. Saya tahu di Mas Chandra ini baru jadi nih, baru jadi tahun kemarin ya, terpilih tahun kemarin, tapi di problem kebudayaan dia intensif banget dan udah menganggarkan cukup gitu. Termasuk beliau juga ini pelaku pariwisata, pelaku kebudayaan luar biasa, udah oke gitu loh. Tinggal bagaimana kemudian supaya nggak lepas-lepas, karena begini, mungkin pemegang kebijakan tertingginya taruhlah bupati begitu kan, kaken pikiran Pak, terus lali gitu mereka diundang dikawal tenanan ngono Mas Chandra. Jadi ya saya berharap bahwa tidak hanya berhenti di sini, kemudian bisa ditindaklanjuti di ruang-ruang formal, mungkin bisa RDP, bisa konsultasi publik, bisa apapun lah warnanya itu, sehingga kemudian menjadi kesepahaman bersama di sana. Kalau perlu ada kesepahaman politis bersama-sama pelaku kebudayaan ini, sekali-kali diundang biar tahu rumahnya gitu loh. Saya yakin Mbah mboten nate ngertos nggih Mbah, omahe jenengan nggih. Tahu Bu gitu. Saya berangkat itu sendiri, pulang sendiri. Nah, padahal waktu itu ada forum perlumbungan kesenian jaranan se-Jawa Timur di Malang Pak, di Hotel Santika. Saya berangkat sendiri. Ke sana itu iri Bapak, iri dengan daerah-daerah yang lain, mereka didampingi oleh dinas terkaitnya masing-masing. Saya iri di situ, karena di situ banyak momen-momen membangun komunikasi yang intens untuk mengembangkan kesenian jaranan se-Jawa Timur. Salah satunya saya dikasih PR waktu itu, Mas Bambang tolong ya untuk perlumbungan kesenian jaranan di Jember untuk digalakan. Kesenian jaranan sudah banyak. Kalau menurut data di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu ada 140 kelompok Pak, kesenian jaranan. Cuman yang itu tadi, saya ingin menggugah jaranan ini gak bisa apa-apa Pak, gak bisa ngomong Pak. Sementara ini yang di Balung sudah berjalan beberapa tahun itu untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian jaranan itu, kita patungan Pak. Kita gawe event sendiri, gelaran event sendiri, yo urunan konsumsine itu nggawa dhewe, dipangan dhewe. Ini banyak saksi-saksi tuh. Ada dari teman-teman Singojoyo, ada teman-teman Turonggo Sakti, sampai kirap kepingin tampil nggawa mangan dhewe, urunan dhewe, digelar dhewe. Seperti itu Pak. Rasanya itu supaya kesenian jaranan ini tetap hidup, karena